Halo teman-teman peserta Siksorogo Lawu Ultra tahun 2022. Perkenalkan, saya Furqoni Syakbana. Saya sebagai Race Director di Siksorogo Lawu Ultra tahun 2022. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting untuk teman-teman pelajari semua. Entah nanti, jadi ini nanti akan ada technical meeting berupa video. Kita akan berupa video, nanti bisa teman-teman pelajari dimanapun, kapanpun, terkait perlombaan Siksorogo Lawu Ultra, dari pengambilan respect, terus mandatory gears, terkait race, water station, checkpoint, medis, marking, marshal, dan titik evakuasi di Siksorogo Lawu Ultra tahun 2022. Yang pertama, pengambilan respect collection. Untuk pengambilan respect collection itu kita mulai pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Itu kita buka di Solo, tepatnya di Wisma Boga Solo Baru. Itu mulai jam 1 siang sampai jam 8 malam. Jadi untuk teman-teman yang di area Solo Raya bisa mengambil respectnya mulai hari Kamis di Wisma Boga. Terus selanjutnya hari Jumat pengambilan respect sudah kita buka di Skipan, tepatnya di Hotel Suryain atau dulu namanya Taman Sari, di aulanya. Nanti kita di hari Jumat kita buka mulai jam 1 siang sampai jam 7 sore. Ini untuk yang teman-teman peserta 80 kilo, nanti juga akan ada technical meeting di saat pengambilan respect mulai jam 4 sore. Terus untuk pengambilan respect hari terakhir, hari Sabtu, di tempat yang sama, di Suryain, itu kita mulai buka hari Sabtunya jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Nanti itu nanti khusus untuk yang 7 kilo, 15 kilo, 30 dan 50 km. Nanti juga akan diadakan technical meeting mulai jam 3 sore sampai jam 5 sore. Terus untuk syarat-syarat pengambilan respect. Syarat-syarat pengambilan respect. Jadi sebelum teman-teman nanti mau ngambil respect, syarat-syaratnya dilengkapi dulu dari rumah. Yang pertama yaitu identitas, kartu identitas, KTP. Terus selanjutnya email konfirmasi pendaftaran. Jadi kartu identitas harus kartu identitas masing-masing, tidak boleh diwakilkan atau menggunakan slot orang lain terus mengambil. Itu tidak ditegas, kita melarang untuk menggunakan BIB orang lain. Setelah kartu identitas, email konfirmasi, yang terakhir yaitu surat sehat. Surat sehat ini harus 7 hari, maksimal 7 hari sebelum hari H. Jadi pembuatan surat sehat bisa dibuat 7 hari sebelum tanggal 3. Setelah teman-teman menunjukkan kartu identitas, menunjukkan email konfirmasi, dan menunjukkan surat sehat, teman-teman nanti sebelum mendapatkan respect akan ada pengecekan mandatory gears masing-masing. Jadi per tiap kategori nanti akan ada pengecekan mandatory gearsnya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan mandatory gearsnya dimulai dari sekarang, bisa disiapkan, dilengkapi. Apa yang belum, dilengkapi dari sekarang, supaya besok saat pengambilan respect, teman-teman bisa mengambil respect dengan lancar, nggak antri, nggak bingung nyari mandatory yang kurang. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang untuk mandatory gearsnya masing-masing. Lanjutnya, kategori 50 km, startnya Sabtu malam jam 10. Diingat, startnya Sabtu malam jam 10. Jadi mandatorinya harus lengkap, headlampnya juga harus dicek dulu sebelum start, headlampnya
baterai cadangan, dan beberapa mandatori lain karena start malam. Kategori 50 ada 7 water station dan 3 checkpoint. Water station pertama ada di Cemorowayang, sama dengan kategori 30 dan kategori 15. Terus setelah dari Cemorowayang menuju checkpoint 1 di Puncak Candi, sama dengan kategori 30. Setelah dari Puncak Candi di checkpoint itu turun ke Tlogodringo. Jalurnya masih sama dengan jalur 30 sampai di water station Tlogodringo. Kalau untuk kategori 50 di water station Tlogodringo, water station besar, sebelum naik ke Gunung Lawu, ada air, ada isotonik, ada nasi sop, terus ada mie cup, ada keripik, ada roti, ada buah-buahan, di sana lengkap. Water station lengkap di Tlogodringo. Juga ada nobar Piala Dunia, karena ini udah mulai musim Piala Dunia, jadi besok bisa sambil makan sop, sambil nonton Piala Dunia di water station Tlogodringo. Itu dijamin sebelum naik Lawu semangatnya berlebih. Terus dari water station Tlogodringo menuju Puncak Lawu, teman-teman saya peringatkan untuk bekal menuju puncak dipersiapkan di water station Tlogodringo. Karena apa? Karena water station selanjutnya di pos 4 Cemor Kandang kami tidak menyediakan makanan, tapi di sana ada warung. Jadi water station kita itu bersebelahan dengan warung, tapi water station kita tidak menyediakan makanan, hanya air mineral dan isotonik. Makanya teman-teman peserta kategori 50 bisa menyiapkan perbekalannya di water station Tlogodringo. Jadi bisa bawa bekal di water station Tlogodringo terus dibawa naik ke Lawu. Jangan sampai nanti pas naik Lawu kelaparan atau kekurangan logistik, jadi harus dipersiapkan. Setelah dari water station 3 di pos 4 Cemor Kandang, peserta menuju checkpoint di Puncak Lawu, Puncak Hargodumilah. Dari Puncak Hargodumilah ambil gelang, turun menuju warung Mbok Iem, arahnya menuju warung Mbok Iem sesuai markingnya. Kemarin kita sudah marking rapat, tapi teman-teman juga harus tetap perhatikan juga GPX-nya, tapi terutama di markingnya. Perhatikan pertama di markingnya. Menuju ke Mbok Iem di pos 5 atau Hargo Dalem itu udah beberapa ada warung. Jadi nanti teman-teman kalau ingin mengisi amunisi dulu di warung, dipersilahkan sebelum turun ke Candi Cetho. Jadi dari puncak ambil gelang checkpoint terus ke water station selanjutnya di Candi Cetho. Water stationnya bukan di base camp Candi Cetho, tapi turun lagi. Kalau tahun 2018 dan 2019 itu water stationnya di base camp Candi Cetho, kita turun lagi di perumahan warga. Nanti di situ ada water station yang isinya untuk kategori 50 itu ada air mineral, isotonik, mie cup, terus buah-buahan, terus keripik, dan roti, dan lain-lain. Terus dari water station Candi Cetho, kategori 50 menuju ke Kebun Teh Kemuning. Kebun Teh Kemuning sebelum ke Segoro Gunung. Di Segoro Gunung ada water station sama dengan di Candi Cetho. Air mineral, isotonik, mie cup, dan lain-lain. Dan untuk titik evakuasi itu kategori 50 itu ada di Segoro Gunung. Jadi teman-teman misal yang waktunya sudah terlalu mepet atau nggak bisa ngejar cut off time atau mengalami kendala, itu untuk titik evakuasinya di water station di Segoro Gunung. Jadi teman-teman bisa istirahat di sana, nanti untuk kembali ke rest central bisa dengan kendaraan evakuasi dari
panitia. Jadi jangan terlalu memaksakan, harus mengetahui kondisi masing-masing. Terus setelah dari water station Segoro Gunung, selanjutnya ke water station Telogo Madirdo. Water station Telogo Madirdo juga untuk isiannya itu ada air mineral, isotonik, terus ada buah-buahan. Terus dari water station Telogo Madirdo menuju ke WS terakhir di water station Pancot itu sama untuk kategori 30, 50, 80 itu hanya air mineral sama isotonik karena itu sebelum ke finish. Jadi di finish teman-teman melewati 7 water station dan 3 checkpoint. Checkpoint 1 di Puncak Candi, checkpoint 2 di Puncak Argodumilah, Puncak Lawu, checkpoint 3 di Segoro Gunung. Tapi untuk kategori 50 ada cut off point-nya. Hanya satu cut off point yaitu di Telogo Dringo yang tadi, yang water station lengkap yang bisa nonton Piala Dunia. Itu ada cut off point untuk pria 5 jam, untuk wanita 6 jam. Terus untuk cut off time-nya di finish untuk pria yaitu 16 jam, untuk wanita 17 jam. Jadi kita bedakan antara pria dan wanita untuk cut off time-nya. Ya, jadi untuk keterangan rute bisa dilihat di website siksorogo.id, bisa lihat diklik di website di bawah ini. Nanti teman-teman di setiap kategorinya ada rincian rutenya, bisa dilihat seperti di gambar. Di situ udah kita tampilkan titik-titik water station, checkpoint, medis, titik evakuasi, titik marshal, dan lain-lain sudah ada di rute di website siksorogo.id. Selanjutnya untuk marking marshal di siksorogo.id, yaitu markingnya berupa yang pertama yaitu berupa polis line merah putih dengan reflektor kuning. Contohnya gambarnya bisa dilihat. Jadi marking pertama yaitu polis line merah putih dengan reflektor kuning, itu ditempel di pohon, ditali di pohon. Terus selanjutnya yaitu ada reflektor biasa kuning, itu juga kita tanpa polis line merah putih. Jadi ada polis line merah putih dengan reflektor kuning, ada reflektor saja kuning. Terus ya ada signboard yang nanti berupa penunjuk arah warnanya kuning dengan acara kita, ada logo acara kita. Bisa dilihat gambarnya, itu nanti ditempatkan di persimpangan-persimpangan. Selanjutnya ada reflektor juga warna kuning dengan aksen arah. Gambarnya bisa dilihat seperti itu. Itu juga marking dari kami. Terus ada juga reflektor warna merah, stiker reflektor warna merah. Itu juga ada. Terus untuk yang di perkampungan, di jalan yang tidak ada markingnya itu berupa pilok di jalan. Jadi bisa diperhatikan teman-teman, ini beberapa marking dari Siksorogo Lawu Ultra. Terus selanjutnya Marshal Siksorogo Lawu Ultra, kita menyebarkan sekitar 200 marshal di rute. Jadi di Gunung Lawu ada marshalnya tiap pos, di Mongkrang, di Jogolarangan juga ada marshal tiap pos, dan di sepanjang rute juga ada marshalnya. Nanti kita juga dibantu sama dari Brigif, dari kepolisian, dari relawan, dari Karang Taruna untuk membantu mengamankan rute di Siksorogo Lawu Ultra. Untuk
seragamnya itu menggunakan seragam resmi dari Sisorogo La Ultra yang berwarna kuning dan menggunakan ID card. Nah, itu untuk marking dan marshal. Terus untuk titik evakuasi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk titik evakuasi untuk kategori 30, 50, 80 itu ada di Telogo Dringo. Kategori 50, 80 pertama ada di Telogo Dringo. Untuk yang kedua ada di Ngargoyoso dan di Segoro Gunung. Jadi tapi teman-teman jangan khawatir apabila teman-teman mengalami kendala di rute, di sepanjang rute, di tengah rute yang di situ berada di tengah hutan. Misal dari water station Segoro Gunung menuju Telogo Madirdo, tapi di tengah rute teman-teman mengalami kendala, teman bisa kontak nomor panitia, nanti panitia akan menghubungi marshal terdekat di situ untuk membantu teman-teman peserta atau untuk mengevakuasi teman-teman peserta. Jadi teman-teman juga jangan ragu, jangan malu-malu, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada marshal. Karena kita sudah berkoordinasi dengan marshal untuk apabila ada peserta yang mengalami kendala di panjang rute nanti akan kita bantu. Nanti akan melalui marshal, ada koordinator marshal juga, ada koordinator area nanti yang akan siap membantu teman-teman semua. Jadi apapun kendala disampaikan kepada marshal, sampaikan kepada panitia yang terdekat di situ. Ini sudah saya jelaskan untuk titik-titik marking, marshal, titik evakuasi dan lain-lain. Sekarang untuk kondisi cuaca di Gunung Lawu dan sekitarnya, di Tawangmangu dan sekitarnya, menurut pantauan BMKG untuk hari ini dan 2 minggu ke depan, itu cuacanya di kemarin kita sudah marking, sudah ngecek rutenya, itu tiap siang menuju sore itu cuacanya yaitu mendung, hujan, gerimis seperti itu. Jadi teman-teman mandatory gear-nya khususnya untuk kategori yang 50, 80, 30 itu benar-benar harus dipersiapkan, yang kurang dilengkapi atau yang sudah ibaratnya kalau sudah nggak layak pakai diganti untuk keamanan teman-teman masing-masing. Untuk cuaca per hari ini Gunung Lawu di sore hari sering hujan, tapi tidak yang hujan badai, tapi kita tetap harus menyiapkan diri kita masing-masing. Terus untuk peserta juga saya himbaukan untuk berlari sesuai jalur yang sudah ditetapkan. Jadi jangan keluar jalur atau mencari jalur sendiri karena nanti akan merugikan teman-teman dan akan keselamatan masing-masing. Jadi harus berlari sesuai dengan rute yang sudah ditetapkan. Jadi jangan nyidat atau jangan itu. Jadi nanti apabila ada sesuatu kembali lagi bisa ditanyakan ke marshal atau ke kontak panitia yang ada di BIP-nya. Terus selanjutnya yaitu apabila nanti ada perubahan jalur, perubahan rute yang terjadi di setiap rutenya, nanti panitia akan menginfokan kepada peserta di website maupun di sosial media, karena biasanya perubahan rute itu terjadi karena adanya faktor-faktor lingkungan seperti faktor cuaca, seperti tanah longsor yang mengakibatkan jalannya itu nggak bisa dilalui sehingga kita harus mencari jalan lain. Nah, ini nanti akan kita infokan ke
peserta melalui website dan sosial media. Tapi untuk saat ini semua rute yang sudah kita marking, semua rute yang sudah kita rencanakan, semuanya aman dan semoga nanti di hari H saat pelaksanaan, saat race, rutenya semua aman, markingnya juga semua tetap aman. Kita akan selalu memonitoring markingnya, kita akan cek all sebelum race. Jadi kita bersama-sama, kami sebagai panitia dan peserta, kami melayani peserta dengan semampu kami, dengan semaksimal. Semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar,